Baru saja memasuki tahun 2024, Jakarta kembali dirundung banjir, mengulang cerita yang sudah sering terjadi. Pada Kamis 29 Februari, sejumlah kawasan di Jakarta tenggelam dalam air dengan ketinggian mencapai 15 hingga 50 cm. Aktivitas sehari-hari terganggu, terutama di daerah Kelapa Gading, Jakarta Utara, dan Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Ini bukanlah kejadian baru. Banjir telah menjadi tamu rutin di ibu kota ini. Bahkan saat pesta demokrasi pada 14 Februari 2024 pun terpaksa ditunda karena sebagian tempat pemungutan suara atau TPS terendam. Banjir, seperti yang dilaporkan dalam berbagai surat kabar sejak zaman kolonial, telah menjadi masalah kronis Jakarta. Tidak hanya menimbulkan gangguan lalu lintas dan kerugian materi, tetapi juga mengancam keselamatan jiwa warga. Faktor geografis Batavia, nama Jakarta pada masa lalu, dan perilaku masyarakat yang sulit diubah menjadi alasan utama di balik kekambuhan banjir ini. Dalam perjalanan sejarahnya, Batavia telah dihantui oleh banjir berulang kali. Bahkan pada tahun 1895, surat kabar The Locomotive dan Surabaya Handelsblatt melaporkan banjir yang disebabkan oleh luapan Sungai Ciliwung akibat hujan deras. Namun, kritik terhadap pemerintah yang gagal mengatasi banjir tidak hanya terjadi pada masa kini. Pada awal abad ke-20, berbagai upaya, termasuk pembangunan kanal dan bendungan, ternyata tidak efektif dalam mengendalikan banjir. Pemerintah kolonial Belanda juga mendapat kritik tajam dari media pada masa itu. Meskipun telah ada upaya untuk membangun kanal, namun kawasan sepanjang jalur kereta api Batavia Priok dan Sungai Kalimati tetap tergenang selama musim hujan. Surat kabar The Locomotive bahkan memberikan sindiran dengan judul Batavia Underwater sebagai bentuk kekecewaan terhadap kegagalan pemerintah. Kritik tidak hanya terjadi pada masa lalu. Saat ini, pemerintah Jakarta harus memperhatikan pelajaran berharga dari sejarah. Pendekatan yang holistik dan berkelanjutan diperlukan, yang tidak hanya memperbaiki infrastruktur fisik, tetapi juga melibatkan partisipasi masyarakat dan melindungi ekosistem lingkungan. Hanya dengan memahami akar penyebab banjir dan mengambil langkah-langkah strategis yang tepat, Jakarta bisa menjadi lebih tahan terhadap ancaman banjir dan menyediakan kualitas hidup yang lebih baik bagi warganya.